Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang tugas UAS Manajemen Organisasi. Dosen pengampu Ibu Khairani SSOS IMSI. Oke, perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani. Saya akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi yang mencangkup tentang pengertian, fungsi, pendekatan, persepsi, hierarki, dan juga praktik. Nah, langsung saja, pengertian komunikasi organisasi. Menurut Goldhaber 1986, komunikasi organisasi ini adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Sedangkan menurut Pes dan Fowles berpendapat pula bahwa komunikasi organisasi ini adalah suatu perilaku yang terjadi dalam sebuah organisasi serta bagaimana orang-orang di dalamnya yang ikut terlibat dalam proses tersebut dan melakukan transaksi berupa bertukar makna. Nah, ada juga organisasi sebagai wadah komunikasi. Robert Bongnington dalam buku Modern Business as Systems Approach mendefinisikan organisasi ini adalah sebagai sarana di mana manajemen mengkoordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang. Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi ini terletak pada peninjauannya yang terfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi itu. Nah, ilmu komunikasi ini mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang dipergunakan, media apa yang dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat, dan sebagainya. Persepsi dan konsep dasar komunikasi organisasi. Meskipun bermacam-macam persepsi dari para ahli mengenai komunikasi organisasi, tapi ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama, komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, komunikasi organisasi ini meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah, dan juga media. Yang ketiga, komunikasi organisasi ini meliputi orang dan sikapnya, perasaannya, hubungan, dan keterampilannya. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa konsep kunci, yaitu proses suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dinamis yang menciptakan dan saling menukar pesan di antara anggotanya. Karena gejala menciptakan dan menukar informasi ini berjalan terus, maka dikatakan sebagai suatu proses. Elemen-elemen komunikasi. Unsur komunikasi ini dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, sumber atau komunikator. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, saluran atau media. Yang keempat, penerima atau komunikan. Yang kelima, akibat atau pengaruh. Yang keenam adalah umpan balik. Dan yang terakhir itu adalah lingkungan. Model dan tujuan komunikasi. Komunikasi tertulis mempunyai makna yang formal dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan pekerjaan. Pesan tertulis merupakan sesuatu yang nyata. Ia memberikan suatu dokumen tentang tindakan organisasi dan dapat ditinjau kembali serta dipelajari. Satu hal yang menjadi perhatian ulama atau utama seseorang yang mengirim pesan bisa jadi bahwa diharapkan penerima benar-benar menerimanya. Suatu model dasar komunikasi lisan ini adalah interview. Interview merupakan suatu interaksi lisan antara dua orang atau lebih yang menyebarkan atau mempertukarkan informasi. Interview ini dapat dilakukan untuk berbagai tujuan. Komunikasi dalam organisasi ada 4. Yang pertama, fungsi informatif. Yang kedua, fungsi regulatif. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dan yang keempat, fungsi integratif. Pendekatan komunikasi organisasi. Untuk melihat komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi dapat digunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan makro. Dalam pendekatan makro, organisasi dipandang sebagai suatu struktur global yang berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, pendekatan mikro. Pendekatan ini terutama memfokuskan kepada komunikasi dalam unit dan subunit pada suatu organisasi. Yang ketiga, pendekatan individual. Berpusat pada tingkah laku komunikasi individual dalam organisasi. Hierarki komunikasi organisasi.
Ciri-ciri dari strategi komunikasi organisasi yang kurang jelas yaitu pertama, komunikasi publik pada konteks organisasi membutuhkan sumber-sumber komitmen yang penting, fasilitas-fasilitas produksi yang akan selebaran atau berita, majalah perusahaan, dan program-program video, ruang iklan pada media cetak dan elektronik, dan gaji bagi para profesional yang menulis, mengedit, dan memproduksi program komunikasi publik. Yang kedua itu ada eksekutif yang berada pada level atas yang akhirnya mengontrol sumber-sumber dan langsung mengarahkan organisasi terhadap misi tersebut. Praktik komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan di organisasi, yaitu 75% sampai 95% dari seluruh kegiatan organisasi. Dari kegiatan tersebut dapat dirinci 5% untuk menulis, 10% untuk membaca, 35% untuk berbicara, dan 50% untuk mendengar. Teori peran dalam komunikasi organisasi ini dapat dijelaskan dalam dua konsep utama, yaitu satu, Fayol-Gangplang konsep 1949. Komunikasi dalam organisasi membuat alur pintas agar komunikasi lebih efektif daripada menggunakan komunikasi berdasar struktur. Yang kedua, modern perspektif Luthan dan Larsen 1986. Pada dasarnya komunikasi dalam organisasi dapat dipisahkan menjadi dua sumbu, vertikal dan juga horizontal. Terima kasih.